Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sore ini kita lanjut lagi pembahasan matan Abu Syuja. Saya langsung pembahasan fikih. Nantinya kesempatan pekan depan ibu-ibu jam 2 itu ngapain, Bu? Enggak, ahad. Masa? Kalau ini kan jam 4:30. 3:30 sudah bisa siap belum? Sudah? Baik. Berarti nanti 2 jam. Pekan depan kita bahas buku tafsir ayat puasa. Mudah-mudahan bukunya cukup. Dari jam 5:30 sampai 5:30 hari Ahad sama. Ya, cuma di awal lebih cepat aja, nanti semua dapat buku. Terus yang kedua, nanti malam wonten pengawasan di Adzikro Ngampel seperti biasa. Malam Kemis silakan untuk hadir, yang di luar warak juga monggo. Kalau cuma 1-2 silakan untuk hadir, tapi belum disediakan transport, jadi datang dengan kendaraan sendiri-sendiri. Baik, kita buka halaman. Ada yang belum dapat buku? Sudah ya? Baik. Buka halaman tentang pembatal puasa, Nji. Pembatal puasa sudah ya? Kemarin syarat dan rukun puasa. Sekarang pembatal puasa. Sampai yang disunahkan dan mudah-mudahan sampai qadha dan kafarat. Baik, diperhatikan. Diikuti saya baca. Walladzi halaman 129. Walladzi yafturu bihi shaim asyrata asya'a ma wasala amdan ilal jawfi warra'si wal huknatu fi ahadis sabilaini wal qai'u amdan wal wata'u amdan fil farji wal inzalu an mubasharatin wal haidu wan nifasu wal jununu wariddatu. Taib. Sekarang diikuti lagi rincian bahasa Indonesianya. Perkara-perkara yang membatalkan puasa ada 10. Yaitu adanya sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan dengan sengaja. 2. Adanya sesuatu yang masuk ke dalam lubang bagian kepala dengan sengaja. 3. Menyuntikkan obat ke salah satu dari 2 jalan, kubul dan dubur. 4. Muntah dengan sengaja. 5. Bersetubuh dengan sengaja. 6. Keluar mani
Karena mubasyarah. 7. Haid. 8. Nifas. 9. Gila. 10. Murtad. Ya, sekarang batal puasa ada 10. Ada 10 ya. Yang pertama, segala sesuatu yang masuk lewat al-jawf. Al-jawf atau rongga. Nah, sekarang kita pahami ini dulu. Ada yang kedua tadi. Yang diinjeksikan. Injeksi apa injeksi? Nah, harus paham berarti. Diinjeksikan lewat kepala. Tiga, yang diinjeksikan lewat kubul dan dubur. Nah, ini perlu saya jelaskan dulu ini. Titik masalahnya adalah di sini, al-jawf. Kalau al-jawf dalam ini kita bahas fikih Syafi'i, kalau al-jawf itu pokoknya setiap rongga. Rongga yang masuk dalam tubuh. Ini ada rongga enggak ini? Nah, ini rongga, ini rongga, ini rongga. Maaf, kubul dan dubur ada rongga juga. Berarti kalau jenengan mandi atau berenang masuk telaga terus air masuk telinga, puasa batal. Ini pokoknya masuk, siapa suruh masuk, pokoknya masuk batal. Ini belum saya kuatkan nih, dengar dulu, dengar. Orang pikirannya nggak di rumah, pikirannya di sini. Saya lagi bahas, lagi jelaskan maksud ini, Ji. Pokoknya masuk apapun lewat rongga, Ji. Tadi apa contohnya? Telinga, hidung, mulut, kubul, dubur. Ada yang diinjeksikan lewat sini nih. Tek, batal. Puasa, apapun yang masuk. Masuk lewat mulut, ada kancing kok ikut masuk gitu ke dalam gitu ya. Tiba-tiba dia nelan kancing atau apa begitu, benda atau kayu. Batal puasanya. Maka pendapat ini agak berat kalau diterapkan. Kalau untuk masalah modern lagi agak sulit diterapkan.
punya sisi kelemahan. Jadi perkara macam apapun nanti agak sulit kita pakai gitu. Karena masalah al-jawf di sini. Kesimpulan paling bagus al-jawf yang makna paling bagus bukan rongga tapi al-jawf yang benar ya sama dengan lambung atau perut. Saya lagi bahas dari sisi benarnya ya. Lambung atau perut. Berarti kalau ada sesuatu masuk gak sampai lambung atau perut tidak batal. Jadi diingat kata kuncinya apa tadi? Al-jawf itu lambung atau perut. Berarti ibu terapkan misalnya. Berarti kalau nggak sampai lambung untuk perut bukan batal nggih. Jenengan cicipi makanan buka puasa, dites. Manis apa asin, batal atau tidak? Tidak batal selama dilepeh, tidak jadi masuk ke lambung, nggak masalah. Paham ini? Baik. Dan disyaratkan lagi ada syarat kedua baru batal ya. Jadi ingat ini al-jawf lambung. Ini satu, ini kritikan pertama. Terus ini ada segala sesuatu. Segala sesuatu ini diganti, dikhususkan saja. Yang batal jika masuk makanan atau minuman, maka bukan segala sesuatu. Yang batal itu jika masuk makanan atau apa? Minuman. Berarti nanti sifatnya mengenyangkan. Nah itu sifatnya Ji, mengenyangkan. Buat kenyang ya, kenyang. Atau kuat. Hah. Wes. Efeknya ini nih ya. Kenyang atau kuat. Kalau tidak ada pengaruh berarti tidak batal. Tidak ada pengaruh berarti tidak batal. Contoh, tadi masuk apa tadi saya contohkan? Kancing buat kenyang enggak? Enggak. Dia mungkin keluar lagi itu. Maka tidak jadi batal. Walaupun sudah masuk ke lambung. Tapi karena sifatnya tidak menguatkan, tidak mengenyangkan, tidak batalkan puasa. Contoh lagi, ibu-ibu masih suntik KB, Bu? Masih. Untuk apa? Jaga jarak. Ya, dari dulu cuma satu aja jaga jarak. Oh, protokol kesehatan. Nah, iya bisa. Pintar. Suntik KB itu menguatkan, mengenyangkan enggak? Hah, kuat tak? Kenyang enggak? Tidak. Berarti tidak batal. Paham ya? Berarti boleh suntik saat puasa? Boleh. Untuk itu, kalau yang lainnya nanti dilihat lagi. Terus tetes mata. Matanya sakit atau merah terus tetes. Tes gitu. Kenyang nggak setelah tetes mata? Tidak. Berarti tidak batal. Yes, aman. Korek kuping.
Dimasukkan terus wah enak banget nih, wah. Terus mutu lagi. Batal? Batal tidak? Tidak. Tidak punya pengaruh ke lambung karena cuma di sini. Terus yang kedua, nggak ada yang masuk. Iya kan? Nggak ada yang masuk. Kumur-kumur saat puasa boleh atau tidak? Boleh. Boleh asal tidak boleh banyak-banyak. Seandainya jenengan dalam keadaan haus berat terus ambil air, kumur-kumur semuanya, gitu, terus dikeluarkan lagi. Tapi karena banyak terus ada yang masuk, sengaja berarti puasanya batal. Siapa suruh banyak-banyak? Nggak boleh banyak-banyak. Kaidah ini paham ya? Jadi diingat al-jauf yang tepat artinya lambung atau perut. Yang kedua yang jadi batal, yang buat batal itu jika masuk apa? Makanan, minuman. Efeknya apa? Kenyang kuat. Tuh, wes. Orang kalau hidungnya mampet terus dia pakai inhaler biasanya. Fix itu loh. Batal enggak? Kenapa? Enggak kenyang. Cuma lancarkan aja ini buat rongga yang di sini terbuka, sudah masuk. Sama seperti dia hirup udara sebenarnya. Sikat gigi saat puasa? Batal atau tidak? Kalau tidak sampai ke lambung tidak batal. Namun kurangi pakai odol kalau sudah siang. Kalau sudah siang ya, biar baunya tambah enak sampai akhir puasa. Bau apa? Bau mulutnya tadi. Nah, sekarang lihat yang jadi nomor 1, 2, 3 sudah terjawab sini ya. Berarti ada diinjeksikan ke kubul dubur itu belum tentu sampai lambung. Ya. Itu belum tentu sampai lambung. Nah, maka tidak bisa dihukum menjadi pembatal. Sekarang 4. Apa tadi? Muntah dengan sengaja. Ini sudah paham yang ini ya? Apa sih ini ya? Sekarang muntah dengan sengaja. Muntah ada dua macam. Ada muntah yang ada orang sengaja, ada muntah lagi yang tidak bisa dikendalikan. Ada muntah tidak bisa dikendalikan. Contohnya pas kapan, Bu? Mabuk. Apa lagi? Mabuk kendaraan misalnya, apa lagi? Hamil. Masuk angin. Suami belum pulang misalnya. Tuh, bukan. Suaminya belum pulang, gak ada duit itu, maka dia pikiran. Ini muntah tidak bisa dikendalikan. Ini tidak batal. Tidak batal. Yang batal itu yang ini. Ini batal. Kalau muntah itu tidak bisa dikendalikan, itu tidak bisa dikendalikan, Bu. Tiba-tiba mual gitu. Kok numpak bis aja itu langsung kok muntah. Itu tidak bisa dikendalikan. Nah, kalau muntah sengaja itu dia masukkan sesuatu, dia masukin tangannya, pokoknya paksa untuk muntah, itu beda lagi. Nabi SAW katakan man dzara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qadha'un wa in istasqa'a falyaqdi. Barang siapa yang muntah menguasainya, yaitu muntah tidak sengaja,
Sedangkan di dalam keadaan puasa maka tidak ada qada baginya, artinya puasanya tetap sah. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, berarti muntahnya itu muntahnya itu dia sengaja sendiri, maka wajib baginya membayar qada. Dah. Sekarang yang kelima. Apa kelima? Bersetubuh amdan, sengaja. Berarti kalau tidak sengaja tidak batal. Ora jarak. Ya misalnya ada lah. Tiba-tiba suaminya bangun terus itu lakukan terus sudah, "Wih, kita puasa." Ya sudah. Gaya-gaya alasan. Tapi di sini dikasih tambah kata itu, ya memang karena kalau lupa, sengaja, dipaksa, puasanya tidak batal. Nah, kalau lakukan pembatal ini nanti ada bahasannya, bayar kafaratul uzma. Nanti saya jelaskan. Kafarat besar, denda besar. Terus yang keenam, keluar mani karena bercumbu mubasyarah. Misalnya suami mencium istri lantas keluar mani, atau dia pandangi istrinya terus lantas keluar gitu. Boh gue. Ya. Lantas keluar. Atau dia tidur bareng istrinya terus keluar gitu, dia peluk-peluk istrinya, batal puasanya. Namun untuk yang keenam ini, jika keluar dia puasanya batal tapi tidak bayar kafaratul uzma, tidak bayar kafarat besar. Paham ya? Namun kalau terjadi lantas keluar mani, puasanya batal. Namun kalau tidak keluar mani, puasa tidak batal. Ingat kaidahnya kayak gitu aja. Terus yang ketujuh dan delapan, haid dan nifas. Jika dapati haid maka puasanya batal. Dapati nifas, puasanya batal. Lihat. Pernah saya kasih contoh, Ji. Jam 5 sore, 5:30 maghrib ini. 5:30 maghrib. Jam 5 sore puasa. Terus 5:25 haid. Ya. Puasanya batal atau tidak? Batal. Puasanya batal. Walaupun sisa berapa menit? 5 menit. Kasus kedua beda. Jam 5 masih puasa, belum keluar darah haid. 5:30 buka, 5:35 haid. Sah atau tidak? Sah. Walaupun dia tidak tahu, bisa jadi, ya, kan cuma bisa jadi. Keluarnya 5:25, keluarnya 5:20. Kan bisa jadi. Kalimat bisa jadi ini, perhatikan, kalimat bisa jadi ini tidak yakin. Paham ya? Tidak yakin itu jenengan gak usah lihat. Yang yakinnya itu cuma ini loh. Ini yakin. Start. Nah, saya nih sudah. Yakin. Dan kan jenengan gak disuruh memantau terus tiap menit itu. 5:35 yang yakin, J? Yakin itu. 5:35 saya yakin. Sudah, berarti puasanya sah atau tidak? Sah. Sah puasa. Tuh.
Kebalikan, sekarang suci. Suci sekarang, suci. Jam 7 pagi. Haid. Dari malam ini ya, dia masih cek masih haid. Jam 9 pagi, suci. Sampai maghrib, puasa enggak? Pagi puasa atau tidak? Jam 9? 9 apa? Suci. Ya toh? Berarti sudah suci, mandi, terus ngapain? Boleh makan? Boleh. Disunahkan untuk imsak. Cuma disunahkan, gak harus. Kalau mau hormati, ya sudah ikut lanjut lagi puasa. Kamu cuma imsak, nahan makan minum toh, terus lanjut sampai maghrib. Kenapa? Hurmatul waktu, menghormati waktu puasa. Apalagi ada anak-anaknya puasa, jangan pamer-pamer bu, nggak baik. Wih mas, iki walang lo, enak lo mas. Kau cari-cari masalah bu. Paham ini? Cuma disunahkan, gak wajib. Yang wajib imsak kasusnya gini. Lihat. Malam sudah niatan puasa, paginya puasa. Jam 7 puasa. Jam 9 masuk dapur terus makan. 9 pagi ya. Ini makan. Sak piring entek. Terus jam 10 pagi tobat. Sajam gitu. Ya Allah, saya ternyata puasa ini. Ternyata wes salah kok ternyata. Nah sekarang dari jam 10 pagi wes tobat ini sampai maghrib boleh makan lagi enggak? Diwajibkan imsak. Hukuman. Karena enak sekali dia. Sudah batal makan lagi. Kasih hukuman. Beda kan? Beda. Sudah? Baik. Itu haid. Haid ini keluar sebentar saja batal puasa. Gak mesti seharian. Terjadi sebentar puasa jadi batal. Nah sekarang nifas. Nifas juga kalau keluar puasanya batal. Lalu yang ke-9, di sini ada kekurangan di buku ini, di terjemahannya ada kurang. Dia sebut junun, gila. Namun kalau di matan yang lain disebut wal junun wal ikma kullal yaumi. Lihat. Yang ke-9, 9 apa 8? 9. Gila. Gila ini walaupun sekejap. Sembilan pagi gila. Ya. 9.30 sadar. Batal. Karena gila. Gitu ya. Sekarang pingsan ya, bedanya dengan pingsan. Pingsan ini, lihat. Rinciannya 2, Bu. Perhatikan ini.
Pingsan itu yang dianggap batal puasa kalau pingsannya 1 hari. Pingsan itu ada 2. Pingsan sebentar, misalnya jam 9 pagi sampai jam 10. Ya. Ini puasa sah. Kemudian ada pingsannya atau tidak sadarkan diri seharian. Dari subuh itu sudah nggak sadar, Bu, sampai maghrib. Ini puasa tidak sah. Puasa tidak sah. Ini kalau cuma sebentar aja, yang penting belum dikasih minum ya. Wah, ada yang pingsan, gak dikasih minum, dia puasa, terus sadar jam 9 sampai jam 10, jam 10 sudah sadar, puasanya boleh dia lanjut. Tapi kalau dari subuh belum sadar sampai maghrib, berarti puasa tidak sah. Orang operasi kayak gitu, Bu. Namun kalau bedanya dengan gila apa? 1 menit saja gila. Ya gila lah ya, langsung hilang ingatan gitu. Terus sadar lagi, sudah batal. Kalau orang tidur seharian batal atau tidak? Ada ulama yang mengatakan tidak sah sebagaimana perihal pingsan. Namun yang sahih dari mazhab Syafi'i, tidur seharian tidak merusak puasa karena orang yang tidur masih termasuk ahliyatul ibadah. Berarti nanti dia kodok sholatnya tadi. Sholat misalnya zuhur belum, sholat zuhur dia kodok, asar belum, asar dia kodok. Misalnya dia bangun pas maghrib, dari bar subuh tidur sampai maghrib misalnya. Puasanya masih sah. Nah, terus yang terakhir apa? Yang 10 apa? Murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Ya, murtad itu keluar dari Islam. Nah, sekarang kita lihat lagi bahasan berikutnya. Diikuti bahasa Arabnya halaman 130. Wa yustahabbu fi shaumi salah satu asya'a ta'jilul fitri wa ta'khirus suhuri wa tarkul hajri minal kalami. Nah, ikuti artinya. Sunnah-sunnah dalam berpuasa ada 3 perkara. Yaitu 1. Menyegerakan berbuka. 2. Mengakhirkan sahur. 3. Menjauhi perkataan buruk. Nah, sekarang kita bahas menyegerakan berbuka. Ditulis yang dimaksud buka puasa tepat waktu. Sudah azan maghrib langsung buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil makanan untuk buka, jenengan buka. La yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitrah. Kata Nabi SAW, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Dan dianjurkan pakai kurma kalau ada. Kalau tidak ada, ganti dengan yang manis-manis. Apa contohnya? Teh manis. Apalagi kola, apalagi dawet, apalagi es campur, terserah.
Yang penting kalau buka puasa itu nggak usah belanja banyak-banyak. Karena kalau belanja banyak-banyak juga untuk buka puasa biasanya nggak habis juga. Boros. Sudah belanja, wah masuk ke pasar kuliner terus belanja ini belanja itu. Coba pulang aja makan berapa coba. Mau coba semua nggak kuat. Nah kalau dari anjuran ini berarti ada namanya puasa wisol. Puasa wisol itu puasa nyambung lagi ke hari berikutnya. Ini dilarang. Ada namanya puasa wisol. Berarti puasa wisol dilarang. Wisol. Puasa wisol dilarang. Wisol itu Bu, ini sudah maghrib atau maghrib. Ini nggak buka, lanjut lagi. Sahur, nggak sahur juga, lanjut lagi. Sampai hari berikut. Apa itu puasa apa jenengan sebut itu? Nah itu namanya wisol itu. Wisol dilarang. Maka yang dianjurkan tadi, kalau sudah waktu berbuka segera berbuka. Nah terus sunnah yang kedua, mengakhirkan makan sahur. Maksudnya di sini makan sahurlah dekat dengan waktu subuh. Makan sahurlah dekat dengan waktu apa? Subuh. Nah, waktu makan sahur itu disebut makan sahur kalau dari tengah malam. Kalau dari jam 10, jam 11. Apa? Jadi kan sebut apa? Itu bukan makan sahur. Itu cuma lagi lapar malam-malam terus jenengan makan itu. Namun ingat yang paling bagus dekat dengan waktu subuh. Ini tolong jamaah itu ubah kebiasaan makan sahurnya. Jangan jam 3 lagi. Gak baik. Efeknya apa? Kalau kita itu makannya terlalu malam, jauh dari waktu subuh, peluang setelah makan sahur jenengan ngapain coba? Apa tahajud 1 jam? Baca Quran 1 jam? Gak yakin saya. Apa yang terjadi? Tidur. Subuhnya gimana coba? Ya telat. Maka bangunkan suami kayak gitu juga. Bangunkan anak-anak seperti itu juga. Ya jam 4 kurang 1/4 lah. Atau jam 4 lah itu bangun makan sahur. Cukup itu. Makan berapa menit sih makan? Hah? Makan berapa menit Bu? 20 menit cukup? Dengan minum cukup? Nah sudah itu cukup. Terus yang ketiga, meninggalkan apa tadi? Menjauhi perkataan buruk. Jadi langsung berikan contohnya Bu. Contoh ghibah, gosip, adu domba. Mengadu domba ya, namimah namanya. Ghibah itu bicarain orang jelek aja gitu, itu sudah ghibah itu. Kalau nggak ada manfaat nggak boleh. Nah ini kok masuk di dalam sunnah puasa. Ini bukan maksudnya sunnah. Oh berarti nggak apa-apa ya, bukan. Yang nomor 3 ini jenengan catat, kalau dilakukan puasa tidak batal, tetapi pahala berkurang. Itu yang nomor 3 itu tadi, kalau dilakukan puasa tidak batal. Jadi ghibah orang itu puasa nggak batal, tapi pahala berkurang.
kurang, maka dia tidak dapat pahala utuh dari puasanya. Maka kalau puasa itu bukan hanya puasa perut, ya, puasa omongan, jaga lisan, jaga kata-kata, itu. Jangan cuma lapar, haus saja yang didapat gitu. Dan nomor 3 ini, jangan catat lagi, ini berlaku pada maksiat secara umum. Maksiat saat puasa tidak membatalkan puasa. Maksiat secara umum tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi pahala puasa. Sudah, satu bahasan lagi. Sekarang diikuti. Ini tentang puasa yang diharamkan. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin al-idani wa ayyamu tasyriki as-salasatu wa yukrahu saumu yaumis syakki illa ayyuwafiqa adatan lahu. Haram berpuasa dalam 5 hari berikut. 1. Pada Idul Fitri dan Idul Adha. 2. 3 hari tasyrik. 11, 12, 13 Dzulhijjah. Terus lanjutan di bawahnya, makruh berpuasa pada hari syak, meragukan, kecuali jika bersamaan dengan kebiasaan puasa. Nah, coba lihat di sini. Hari yang diharamkan puasa 1 dan 2 Idul Fitri. Ya, namanya saja Idul Fitri. Fitri itu artinya berbuka. Berarti hari raya kembali berbuka puasa. Berarti makan-makan, Bu. Suruh makan-makan. Kalau suruh puasa, puasa. Jangan disuruh makan jenengan puasa. Terus yang kedua Idul Adha, karena Idul Adha itu hari nyembelih kurban. Masa pas nyembelih kurban disuruh puasa gitu. Terus yang ketiga 4, 5 hari tasyrik. Tanggal berapa tadi? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Berarti nanti kalau Idul Adha 4 hari tanggal 10-nya Idul Adha atau tanggal 11 Dzulhijjahnya, tanggal 12 Dzulhijjahnya, tanggal 13 Dzulhijjah. Lalu disebut makruh berpuasa pada hari syak. Nah, syak itu kasih keterangan meragukan. Nah, terus beri keterangan yaitu 30 Sya'ban. Yaitu 30 Sya'ban. 30 ruah. Kecuali bersamaan dengan kebiasaan puasa. Lihat kebiasaan. Dia biasanya punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Nih. Nanti ibu-ibu jadwal ini saya bagi nyusul ya. Jadwal sholat ya. Nanti pekan depan insya Allah. Ini lihat, ini hari Selasa. Ini diperkirakan besok ini tanggal 13. Ini 1 Ramadan, 13 bulan 4 2021. Itu Selasa.
1 Ramadannya ya. Setiap Senin punya kebiasaan puasa. Walaupun di sini 30 Sya'ban ini boleh puasa. Kenapa? Kebiasaan. Berarti yang tidak punya kebiasaan gak boleh pemanasan dari hari Senin. Ustaz, saya mau biar Selasa gak lemes gimana? Saya mulai dari Senin apa dari Minggu biar semangat saya. Gak boleh, pemanasan gak boleh. Pemanasan sih sebelumnya banyak-banyak puasa di bulan Sya'ban. Bukan mau dekat-dekat. Kecuali apa tadi? Punya kebiasaan puasa. Dia puasa Senin, Kemis. Pas Senin sudah dia puasa, Selasa lanjut 1 Ramadan. Kalau nggak punya kebiasaan, tidak boleh persiapan. Pemanasan nggak boleh. Berarti dia nanti langsung siap 1 Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Nanti yang buku ini yang dihitung nggak jamaah ibu-ibu ada berapa ini? 100 nyampe nggak? Hah? 100 nyampe atau tidak? Nyampe? Sekarang nyampe? 100-an berarti 150. Bonusnya 150. Ya bisa. Nanti malam Kamis bisa beritahu yang lainnya untuk hadir. Jamnya sama ba'da Isya. Terakhir, ibu-ibu mau hari apa coba? Hari ini pas puasa Ji, Selasa, Kemis, Selasa atau Kemis? Untuk jenengan kajian sore nanti jam 4 sampai jam 5. Selasa atau Kemis? Kalau Jumat untuk remaja putri, untuk Ahad yang untuk putra, bapak-bapak dan putra. Sisa Selasa dan Kemis. Selasa atau Kemis? Berarti mulai dari 1 Ramadan atau setelahnya? Setelahnya aja ya. Nanti keputusannya besok Minggu kan masih masuk. Pokoknya antara Selasa atau Kemis ya. Paling jenengan itu Kemis itu paling cocoknya. Kemis nanti yang remaja putri Jumat, bapak-bapak remaja putra Ahad. Jamnya jam 4 jadi sampai jam 5 saja. Setelah itu nanti bisa bawa nasi kotak dari sini. Baik, demikian. Mugi-mugi manfaat. Nanti malam sekali lagi untuk warga Wara wonten pengawasan keliling di Masjid Az-Zikro Ngampel. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.